Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara di situ ada setan. Apa ini maksudnya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang saya angkat ini saudara, ini berangkat dari cerita orang-orang yang disampaikan kepada saya, bahwa katanya orang itu bisa melihat kehadiran makhluk astral atau makhluk yang tidak kasat mata. Dan satu di antara makhluk astral yang dimaksud di sini adalah setan. Saya katakan setan itu satu di antara makhluk astral, karena yang namanya malaikat itu juga makhluk tidak kasat mata. Saya pun saudara, saya ingat dulu ketika saya kecil, saya juga pernah melihat sosok setan saudara. Itu kejadiannya sekitar tahun 85 atau tahun 86. Waktu itu ketika di tempat ini sedang diadakan persekutuan doa interdenominasi, waktu itu seperti biasa saudara, kalau yang orang tua itu persekutuan doa, anak-anaknya itu akan main sendiri-sendiri. Anaknya itu akan main bareng-bareng di bawah jalan itu. Nah waktu itu saya dan teman-teman saya itu sepakat kita mau main sepur-sepuran. Kita mau main kereta-keretaan saudara. Nah teman saya yang tinggal di rumah yang sekarang jadi bangunan Scoop Ice Cream, itu ceritanya jadi lokomotifnya di depan dia. Nah saya ceritanya jadi masinisnya di belakangnya dia, yang mengarahkan keretanya, mau lurus ke kanan atau ke kiri. Nah singkat cerita saudara, ketika main kereta-keretaan itu dimulai, saya mulai arahkan teman saya yang jadi lokomotif itu jalan ke sana, ke sebelah kiri Kehilat. Lalu balik lagi ke Kehilat, terus saya arahkan putar balik kembali lagi ke arah Kehilat, ke kiri Kehilat sana saudara. Nah begitu ke arah kiri Kehilat lagi, sampai di depan rumah teman saya ini yang sekarang jadi Scoop Ice Cream itu, saya arahkan teman saya untuk naik ke rumahnya. Karena rumahnya dulu modelnya juga sama seperti Kehilat ini. Naik, ada tangga naiknya begitu. Begitu saya arahkan dia naik ke rumahnya, dan begitu teman saya menginjak anak tangga yang pertama, otomatis mata itu akan juga ikut melihat ke rumah, ke atas saudara. Nah begitu saya juga melihat ke atas, saat itu juga di anak tangga yang terakhir di sebelahnya, itu ada sosok setan yang wujudnya itu perempuan, pakai baju panjang putih, mukanya putih, rambutnya itu jebobok, keriting gitu, mengembang gitu, berdiri di anak tangga yang terakhir, di sebelah anak tangga yang terakhir. Nah begitu saya lihat setan ini saudara, saya putar balik teman saya ini. Tapi tidak lari, cuman saya putar balik. Lalu ketika saya putar balik ke arah Kehilat ini lagi, di situ saya coba lihat setannya masih ada atau tidak. Begitu saya lihat begini, setannya itu senyum sama saya. Nah, naksir. Setannya itu senyum saudara. Wah, tapi tidak saya teruskan. Saya diamkan saja, terus saya jalan. Jalan biasa, kami jalan kereta-keretaan biasa begitu. Ya kami tidak lari saudara. Saya tidak mau bikin teman saya takut. Jadi saya diam aja. Nah lalu sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya apa yang terjadi dengan orang yang bisa melihat setan? Atau sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan orang yang bisa melihat makhluk astral? Orang yang bisa melihat kehadiran makhluk astral itu memang diberi satu karunia yang disebut dengan karunia penglihatan atau karunia melihat.
Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu, saudara-saudara sekalian. Yang selama ini orang yang bisa melihat kehadiran makhluk astral yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, seringkali orang yang bisa melihat kehadiran makhluk astral itu terus dijuluki apa? Apa? Indigo. Sekalipun saya katakan sebetulnya penyebutan indigo untuk orang-orang yang bisa melihat kehadiran makhluk astral itu sebetulnya tidak tepat, saudara. Karena apa? Karena sebetulnya indigo itu tidak ada kaitannya dengan klinik. Sebetulnya yang paling benar indigo itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistis. Nah, kalau bisa melihat setan berarti ada kaitannya dengan mistis atau tidak? Ada. Ya, karena bisa melihat setan itu ada kaitannya dengan hal-hal yang mistis. Maka kalau orang yang bisa melihat kehadiran makhluk astral dalam hal ini setan, disebut orang itu indigo itu sebetulnya tidak tepat. Karena sekali lagi indigo sebetulnya tidak ada sangkut pautnya. Tidak ada kaitannya dengan klinik atau hal-hal yang mistis. Indigo itu lebih kepada tentang warna jiwa dan kematangan jiwa dalam pembelajaran kehidupan sebagai seorang manusia di muka bumi ini. Itulah indigo. Bukan soal klinik atau bukan soal mistis. Apalagi kalau orang cuman bisa lihat setan terus disebut indigo, itu tidak tepat sebetulnya. Jadi orang yang bisa melihat setan sebetulnya bukan indigo, tapi orang itu diberi karunia penglihatan atau karunia melihat. Dan biasanya saudara, dari sebuah penyelidikan, makhluk astral itu suka. Dan makhluk astral itu sangat tertarik dengan orang-orang yang bisa melihat kehadiran mereka. Kenapa? Kok makhluk astral atau dalam hal ini setan itu suka dan tertarik dengan orang-orang yang bisa melihat kehadiran mereka? Karena setan itu menganggap kalau orang itu bisa melihat kehadiranku, berarti orang itu bisa tak ajak komunikasi, gitu loh. Artinya setan itu senang, tertarik dan suka karena apa? Dia merasa punya teman dari bangsa lain yang bukan bangsa jin atau bangsa setan. Nah, maka dia tertarik dengan orang-orang yang punya kemampuan bisa melihat kehadiran makhluk astral. Karena dengan orang itu bisa melihat kehadiran mereka, maka orang-orang yang punya kemampuan ini itu akan bisa diajak berkomunikasi. Nah, tetapi saudara, sebagai orang yang percaya Bapak Yahweh, kira-kira bagaimana sikap kita ketika kita melihat orang lain atau mungkin kita melihat diri kita sendiri bisa melihat kehadiran makhluk astral tersebut? Apakah kemampuan bisa melihat kehadiran makhluk astral seperti ini itu perlu di blow up atau perlu ditonjolkan? Nah, di sini saudara, saya perlu memberitahu bahwa melihat kehadiran makhluk astral itu tidak terlalu penting. Ya, melihat kehadiran makhluk astral itu tidak terlalu penting. Bahkan saya katakan kita bisa melihat kehadirannya makhluk astral itu tidak penting. Untuk ditonjolkan itu tidak penting. Untuk di blow up, di sounding kemana-mana, itu bukan satu hal yang penting, saudara. Tetapi kalau kita bisa melihat kehadiran makhluk astral, dan kita sekedar memberi informasi kepada orang lain, tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita sounding-sounding terus. Aku itu bisa lihat setan loh. Ini temanku ini juga bisa lihat setan loh. Dan itu terus di sounding, di blow up atau ditonjolkan. Itu saya katakan tidak penting, saudara. Tidak perlu untuk kita tonjolkan. Nanti kita akan tahu, saudara. Kenapa kemampuan melihat kehadiran makhluk astral
Saya katakan tidak terlalu penting, bahkan tidak penting untuk ditonjolkan atau untuk di blow up. Saya mesti mengatakan seperti ini, saudara, memberitahu seperti ini. Karena saya perhatikan saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang katanya punya kemampuan bisa melihat kehadiran makhluk astral. Yang saya katakan sebetulnya kurang tepat kalau orang itu disebut indigo. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, tidak hanya 1, 2, 10 orang, tidak, tapi banyak. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, saudara, yang katanya bisa melihat kehadirannya makhluk astral dari bangsa lain. Saya banyak ketemu dengan mereka dan saya perhatikan 8 dari 10 orang yang saya jumpai, seringkali kemampuan yang mereka miliki itu ditonjolkan, di blow up, di sounding kemana-mana, saudara. Kalau tidak kemampuannya sendiri, ya kemampuan temannya, itu akan di sounding kemana-mana, diberitakan kemana-mana gitu loh, saudara. Nah, tetapi malam ini saya ingin memberitahu bahwa kemampuan kita atau kemampuan orang lain bisa melihat kehadirannya makhluk astral, sekali lagi saya tegaskan, itu tidak perlu ditonjolkan, tidak perlu di blow up, dan tidak perlu dibicarakan kemana-mana. Kenapa, saudara? Yang pertama, melihat kehadiran makhluk astral tidak penting untuk ditonjolkan. Karena bagi iman kita, yang penting itu bukan kemampuan untuk melihat setan. Bahkan juga bukan yang penting bagi kita, itu bukan kemampuan ngusir setan. Tapi yang terpenting sesuai kitab Lukas 10 ayat yang ke-20. Yang terpenting itu nama kita yang tertulis di Syamayim. Atau nama saudara dan saya yang tertulis di dalam Sefer HaHayim. Atau di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Coba kita baca. Lukas pasal ke-10, 17-20. Di situ dikatakan, dan ke-70 orang itu kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan, bahkan roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu. Kalau roh-roh jahat itu tak ganti setan, berarti ayatnya bunyi gimana? Bahkan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam namamu. Dan Yesua berkata kepada mereka, Aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Perhatikan ayat 20. Akan tetapi dalam hal ini, janganlah apa itu? Jangan senang dulu kalau roh-roh itu atau setan-setan itu tunduk kepadamu. Tetapi apa? Lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di Syamayim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-18, di ayat 17, begitu murid-muridnya Yesua itu pamer. Guru, coba kamu lihat, setan-setan itu tunduk kepada kami dalam namamu loh. Di situ Yesua jawab apa? Aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Makna ucapan Yesua ini ada dua, saudara. Yang pertama, ketika kamu murid-muridku itu sombong, kamu mengatakan setan-setan roh-roh jahat itu tunduk kepada kami dalam namamu. Kamu ngerti tidak? Sebelum ada setan-setan itu, aku itu sudah lebih dulu melihat setan yang dijatuhkan dari langit. Siapa dia, saudara? Hilal bin Syahar atau Lucifer. Kalau sekarang kamu bilang setan itu tunduk, baru sekarang kamu ngerti. Aku itu sudah lihat dulu. Dulu waktu setan Lucifer itu jatuh dari langit, dijatuhkan, dicampakkan ke bumi, aku sudah melihat duluan, gitu loh. Ya, ini makna yang pertama. Yang kedua, Yesua itu sedang memberitahu apa, saudara? Aku baru saja melihat kesombongan di dalam kamu. Saudara perhatikan, di situ ada kalimat, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Sekarang saya mau tanya,
Lucifer itu dijatuhkan karena apa? Karena kesombongannya. Dia kepingin apa? Menyamai Bapa Yahweh, menyamai yang maha tinggi. Itu kan sombong. Dia dijatuhkan. Maka ketika murid-muridnya Yesus pamer, di situ Yesus cuma ngomong apa? Aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat. Itu artinya aku sedang melihat kesombongan di dalam kamu. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat yang penting itu nama kita yang tertulis di Syamayim. Bisa atau tidak, sampai akhir segala sesuatunya, nama kita itu tetap tertulis di Syamayim. Atau nama kita tetap tertulis di dalam Sefer HaHayim, itu bisa atau tidak. Nah, itu yang paling penting yang harus dipikirkan itu saudara. Ya, bukan soal melihat setan, itu bukan. Saudara ngerti, sebetulnya di sini Yesua itu sedang memberitahu. Begitu kamu mau menerima Bapakku Yahweh dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu tahu apa sebetulnya yang sedang kamu terima? Yang sedang kamu terima itu keselamatan. Nah, sekarang begitu kamu sudah menerima keselamatan, kamu itu tak kasih bonus yang namanya karunia-karunia dan talenta-talenta. Jadi sebetulnya karunia melihat atau karunia penglihatan itu cuman bonus. Karena kita sudah diselamatkan. Nah, nek cuman bonus, itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Tapi kalau saudara perhatikan, Yesua itu dengan nada yang santai, tapi kalau saudara jeli kata-kata Yesua itu nyelekit. Ya, begitu ada muridnya pamer, Yesua cuma ngomong apa? Aku sedang melihat kesombongan di dalam kamu. Yang dibahasakan dengan kata-kata apa? Aku baru saja melihat setan dijatuhkan dari langit, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi dari sini kita bisa melihat yang penting itu nama kita yang tertulis di dalam Sefer HaHayim atau di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Nah, kapan nama kita itu akan tertulis di Syamayim? Atau kapan nama kita akan tertulis di dalam Sefer HaHayim atau di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh itu sebetulnya kapan, saudara? Ketika saudara dan saya dibaptis di dalam nama Yahweh dan Yesua, disitulah atau saat itulah nama kita itu akan tertulis di dalam Sefer HaHayim, di dalam kitab kehidupan, gitu loh. Jadi begitu saudara dibaptis dengan formula yang benar di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua, Ruach HaKodesh, saat itulah nama saudara itu tidak hanya di dahi saudara itu ada nama Yahweh sebagai tanda meterai keselamatan, tapi di kitab kehidupannya Bapak Yahweh di situ ditorehkan nama saudara dan saya. Begitu kita dibaptis di dalam nama yang benar. Tetapi selama belum dibaptis di dalam nama Yahweh dan Yesua, tidak akan ada nama saudara di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh, di mana kitab kehidupannya Bapak Yahweh itu saya sebut ditaruh di kantor kependudukannya Syamayim. Ya, kalau di dunia ini saja mengenal ada kantor kependudukan, di Syamayim itu juga ada. Di kantor kependudukan Syamayim, di situ ada satu buku besar. Dan buku besar itulah yang disebut dengan Sefer HaHayim, The Book of Life atau kitab kehidupan. Di mana di situ ada nama-nama kita, nama-nama saudara dan saya yang di dahinya sudah termeterai nama Yahweh. Itu di kantor kependudukannya Syamayim, nama saudara dan saya, asal sampai saudara selesai segala sesuatunya, saudara bisa mempertahankan iman saudara di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Menjaga nama kita bisa tetap ada di dalam kitab kehidupan, itu yang paling penting saudara. Bukan melihat setan. Karena melalui kitab Lukas tadi, Yesua itu memberitahu apa?
ketika murid-muridnya itu bangga atau membanggakan kemampuannya bisa ngusir setan, Yesus justru ngomong apa di situ? Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Itu kamu jangan seneng. Tidak perlu seneng. Tidak usah sukacita karena roh-roh itu atau setan-setan itu tunduk kepadamu. Dengan kata lain, Yesus itu sebetulnya sedang ngomong apa? Jangan bangga. Kalau kamu bisa lihat setan itu jangan bangga. Tapi banggalah karena namamu tertulis di Syamayim atau di dalam kitab kehidupan. Pertanyaannya, kenapa kok kita disuruh bangganya? Itu soal nama kita yang tertulis di Syamayim. Kok kita disuruh bangganya di situ? Bukan bangga sama bisa melihat setan, bisa ngusir setan. Yesus ngomong, nggak usah bangga. Nggak usah senang dengan yang model begitu-begituan. Karena ketika kamu menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu itu sedang menerima keselamatan. Nah sekarang aku tahu, di dalam menjalani kehidupan iman percayamu di dunia ini, kamu itu butuh bekal. Maka dikasihlah kita apa? Karunia. Dikasihlah kita kuasa. Dikasihlah kita talenta-talenta yang tujuannya semuanya itu cuma satu. Supaya apa? Dengan talenta, karunia, dan kemampuan-kemampuan itu, kita bisa menjaga iman kita sampai Yesua datang atau sampai saudara mati. Gitu loh, sampai kita mati. Itu kita dikasih bekal. Karena Yesua ngerti, tidak mudah untuk orang itu bisa mempertahankan imannya sampai kesudahannya. Berapa banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh bahkan, yang saya sebut bukan cuman orang Kristen, sudah percaya Bapak Yahweh, sudah pelayanan, tetapi kesandung cuman masalah apa? Pekerjaan, masalah karir, masalah perempuan, masalah jabatan. Ya, saya pernah saksikan di tempat ini seseorang yang sampai rembukan sama istrinya. Gara-gara apa? Mam, ini karirku bisa naik paling tidak sampai wakil direktur. Tapi syaratnya kita pindah ke iman seberang. Mama bagaimana? Kalau mama tidak mau, Pak, pokok iman mama akan tetap di dalam Bapak Yahweh dan Yesua sampai selama-lamanya. Nah berarti mama tidak mendukung papa, ya bukannya tidak mendukung, tapi ini soal iman. Saya tidak akan menukarkan iman saya untuk jabatan atau karir. Ya sudah, kalau mama tidak mau ikut papa, kita sampai di sini saja rumah tangganya. Itu ada, saudara. Ya. Terus berapa banyak orang yang sudah percaya Bapak Yahweh juga kesandung masalah apa? Duit. Ada. Dulu di sini pernah diajak seseorang yang tadinya dari iman seberang. Dia seorang ustadz. Tapi begitu masuk ke Kristen, dia berpikir kalau di Kristen nanti akan dikenal, banyak orang dipanggil ke sana kemari. Tapi ternyata begitu di Kristen, ya dikenalkan kemana kemari, ke sana kemari. Tapi ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan realitanya. Dia kecewa karena dia tidak punya pemasukan yang banyak. Orang itu datang ke sini. Datang ke Keilat ini, duduknya itu saya ingat di bangkunya Bukus itu loh, Bukuswati. Duduk di situ bahkan nginjili asisten rumah tangga saya pada waktu itu. Yang namanya Fitri itu. Diinjili, saudara. Karena dia dari latar belakang iman seberang, sedangkan ART saya juga dari iman seberang juga. Diinjili. Tapi tidak lama kemudian saya dengar kabar. Ekspektasinya dia tentang keuangannya ketika masuk Kristen itu tidak sesuai realitanya. Dia pulang. Dia jalan seperti orang linglung gitu loh. Nah begitu dia jalan, dia ketemu dengan seorang ustadz. Naik mobil. Ustadz itu ceritanya sudah ngelewati. Cuman begitu dilihat, kok kayaknya aku kenal orang ini ya. Gitu loh. Namanya depannya Gus juga. Ya. Kok kayaknya aku kenal orang ini? Disamperin, saudara.
Begitu disamperin, dinaikin mobilnya, disuruh cerita, ada apa? Sudah sekarang kamu kembali lagi ke imanmu yang lama. Nih, tak kasih duit. Kembali, saudara. Dan berapa banyak juga orang yang kesandung masalah iman itu cuma gara-gara perempuan dan gara-gara laki-laki. Yang saya sebut Bapak Yahweh itu cuma ditukar sama burung dan ditukar sama sangkar burung. Padahal burung sama sangkar burung nggak mampu, ya toh? Tapi ditukar sama iman di dalam Bapak Yahweh. Yang jelas-jelas dia pasti mendapatkan keselamatan, tetapi Bapak Yahwehnya cuma ditukar sama sangkar burung. Tuku kurungan manun kartinil akeh. Ya toh? Kok dadak Bapak Yahweh ditukar itu kenapa? Gitu loh. Jadi kenapa kok kita itu disuruh bangganya soal nama kita yang tertulis di Syamayim? Karena mempertahankan nama kita bisa tetap ada di kitab kehidupan. Itu tidak mudah. Dengan kata lain juga Yesua itu sedang ngomong. Soal nonton setan, melihat setan itu urusan gampang. Itu karunia yang mudah yang bisa aku berikan kepadamu, gitu loh. Yang tidak gampang itu mempertahankan namamu di dalam kitab kehidupan. Itu yang tidak mudah. Saya sudah sering memberitahu saudara, berapa banyak orang yang dalam perjalanan imannya di dalam Bapak Yahweh kesandung cuman masalah-masalah sepele yang tidak menyangkut keselamatan sama sekali. Terkadang saya heran, saudara. Waktunya Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sudah dekat, bukannya semakin kuat imannya di dalam Bapak Yahweh supaya diselamatkan, malah justru ditukarkan imannya. Jadi ini yang pertama, kenapa kemampuan melihat makhluk-makhluk astral atau melihat setan. Saya katakan itu tidak penting. Karena yang terpenting nama kita yang kekal di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Kemudian yang kedua, kenapa juga memiliki kemampuan melihat makhluk-makhluk astral atau melihat setan itu tidak penting. Karena belum tentu bisanya orang melihat setan itu karena orang tersebut punya karunia penglihatan. Ya jadi belum tentu. Orang yang bisa melihat setan itu memang karena dikasih karunia penglihatan itu belum tentu. Sekalipun memang ada orang-orang yang dikasih karunia penglihatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Orang yang gampang lihat setan itu karena saya bahasakan, saya sebut, frekuensinya orang itu sama dengan frekuensinya setan. Dan bisa jadi setannya itu nyaman dengan orang tersebut. Maka karena dia nyaman, dia tunjukkan terus wajah atau eksistensi atau kehadiran atau keberadaannya kepada orang tersebut. Inilah kenapa punya kemampuan melihat makhluk-makhluk astral itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Karena belum tentu orang yang bisa melihat setan itu karena orang itu punya karunia penglihatan. Tetapi bisa saja apa? Orang yang gampang melihat setan itu karena frekuensinya orang itu sama, sejajar gitu loh, dengan frekuensinya setan. Dan bisa jadi juga setannya nyaman dengan orang itu, maka karena dia nyaman, dia tunjukkan terus wajahnya. Dia tunjukkan terus keberadaannya kepada orang tersebut. Pertanyaannya sekarang, setannya kok nyaman itu kenapa, saudara? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok setannya nyaman dengan orang itu? Sehingga dia selalu dilihatin terus. Dia bisa melihat terus makhluk-makhluk astral. Itu karena apa? Setannya nyamannya. Ternyata karena ketika saudara lihat setannya itu tidak saudara usir di dalam nama Yahweh atau di dalam nama Yesua, tapi cuman diapain? Cuman dilihatin terus gitu loh saudara. Lalu setelah saudara cuman ngeliatin setan itu berkali-kali, di situ saudara ngomong, aku baru saja lihat setan loh. Di sini, lihat setan di situ, di sana, di sono, dan sebagainya. Yang saya sebut ketika saudara sounding kemana-mana,
saudara yang bisa melihat kehadiran makhluk astral atau setan, saudara sampaikan kemana-mana. Saya sebut ketika saudara sounding kemampuan saudara ini, saudara ngerti? Sebetulnya itulah celahnya setan itu untuk nyaman dengan saudara. Ya, setannya nyaman. Ketika saudara lihat setan, bukannya diusir, setannya malah cuman apa tadi? Cuman diliatin gitu loh. Nah terus saudara cerita kemana-mana, kalau habis lihat setan, ya setannya seneng. Kenapa kok setannya seneng? Karena dia dikenalkan ke mana-mana gitu loh. Sehingga ketika dia dikenalkan kemana-mana, dia akan nyaman dan betah dengan saudara. Sehingga ketika dia sudah nyaman, dia sudah betah sama saudara, dia akan tunjukkan terus eksistensi atau kehadirannya, atau tunjukkan terus wajahnya kepada saudara. Setannya ngomong apa? Tuh orang itu tak liatin mukaku yang serem, bukannya takut, malah cuman diliatin. Bukannya aku diusir, malah cuman diliatin. Terus aku dikenalkan kemana-mana. Dia bilang sama teman-temannya, tahu enggak, temanku tadi atau aku itu baru saja melihat setan. Mukanya seperti ini. Nanti ketemu orang lain lagi, diomongin lagi. Ketemu orang lain lagi, diomong ke mana. Ini kan sama saja setan itu dikenalkan ke mana-mana. Sehingga ketika setan itu dikenalkan kemana-mana, dia merasa kehadirannya itu bisa diterima. Nah karena dia merasa kehadirannya bisa diterima, maka dia nyaman dan dia betah dengan saudara. Dengan orang yang suka memblow up atau suka menonjolkan kemampuannya melihat makhluk-makhluk astral. Seharusnya saudara, kalau saudara atau orang itu orang yang percaya Bapa Yahweh. Dan di dalam saudara percaya ada rohnya Bapa Yahweh. Saudara ngerti, seharusnya kehadiran saudara yang ada rohnya Bapa Yahweh itu akan menyibakkan energi-energi negatif dan menyibakkan juga roh-roh yang bukan dari Bapa Yahweh. Gitu loh. Ya seharusnya saudara percaya Bapa Yahweh, enggak saya tanya? Halo? Percaya. Kalau saudara percaya Bapa Yahweh, sekarang ini saudara jadi orang yang percaya Bapa Yahweh dan Yesus. Saudara percaya juga enggak? Di dalam saudara itu ada rohnya Bapa Yahweh, saudara percaya atau tidak? Kalau saudara percaya, seharusnya kehadiran saudara yang ada rohnya Bapa Yahweh itu akan menyibak atau menyingkirkan energi-energi negatif dan menyingkirkan roh-roh yang bukan dari Bapa Yahweh, termasuk menyibakkan atau menyingkirkan energinya setan di sekitar saudara. Karena apa? Karena saya percaya tidak ada energi yang lebih besar dari kuasanya Bapa Yahweh. Amin. Tidak ada energi yang lebih besar dari kuasanya Bapa Yahweh, itu tidak ada. Bahkan yang menciptakan energi di muka bumi ini juga siapa? Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh yang menciptakan, maka saya percaya di dunia ini tidak ada energi ataupun roh makhluk yang lebih besar dari Bapa Yahweh. Tetap yang terbesar di muka bumi, alam jagat raya ini, hanya Bapa Yahweh, Tuhan dan Juru Selamat kita saja. Karena hukumnya saudara, begitu ada yang lebih besar, yang lebih kecil itu akan menyingkir gitu loh. Itu hukumnya. Jadi kalau saudara ngaku percaya Bapa Yahweh, saya mau tanya, saudara percaya atau tidak? Di dalam kehidupan saudara itu ada rohnya Bapa Yahweh. Itu pertanyaannya. Kalau saudara percaya, berarti di dalam saudara itu ada roh yang besar sebetulnya. Dan hukumnya, kalau ada yang lebih besar, yang kecil itu akan menyingkir, akan tersibak. Itu hukumnya yang tidak bisa dicolong saudara. Tapi kalau saudara percaya ada Bapa Yahweh di dalam saudara, dan setannya tetap ada di situ, terus-terus ngeliatin saudara, ini perlu saudara pertanyakan,
rohnya Bapak Yahweh itu sebetulnya ada atau tidak di dalam kehidupanku. Nah ini yang saudara mesti tanda tanya. Karena sekali lagi hukumnya, begitu ada yang lebih besar, yang kecil akan apa? Tersibak atau akan tersingkir. Sama seperti kasusnya siapa? Dulu ketika Romawi dan Yunani pengen jadi penguasa dunia, mereka kan nemu sosok yang akan dijadikan Tuhan tandingan, yang akan disodorkan ke orang-orang percaya Yesua, yang namanya Dewa Mitra. Karena Dewa Mitra punya ciri-ciri yang persis plek dengan Yesua. Tetapi pada waktu itu ketika Dewa Mitra disodorkan ke orang-orang yang percaya Yesua, waktu itu terjadi penolakan besar-besaran. Dan penolakan besar-besarannya itu ngomong apa? Lah untuk apa kami nyembah dewa kalau ada Tuhan? Bukankah dewa itu satu tingkat di bawah Tuhan? Artinya orang-orang saat itu sedang mengatakan apa? Kalau ada yang lebih tinggi, kalau ada yang lebih besar, ngapain nyembah yang lebih rendah? Ngapain nyembah yang lebih kecil gitu loh. Nah ini sama konsepnya. Saat itu Dewa Mitra tersingkirkan saudara. Gagal dijadikan Tuhan tandingan. Maka akhirnya Dewa Mitra itu dibikinkan baju. Bajunya dikasih label Tuhan dan dikasih nama merek Yesus atau Yesus. Saat itulah baru bisa Tuhan tandingan itu menandingi Yesua. Gitu loh. Banyak menyesatkan orang-orang percaya Yesua, termasuk saudara dan saya dulu. Kita berpuluh-puluh tahun tidak kenal juru selamat kita yang benar. Jadi sekali lagi, hukumnya begitu ada yang lebih besar, yang kecil akan tersingkir. Begitu ada kehadiran roh Bapak Yahweh melalui kehadiran saudara, setan pasti nyingkir. Jadi kalau yang saudara lihat terus itu setan, saudara mesti tanda tanya. Ya. Kalau yang saudara lihat terus, saudara itu terus-terusan delok setan, melihat setan, saudara mesti tanda tanya. Sebetulnya rohnya Bapak Yahweh itu menyertai aku atau tidak gitu loh. Kok aku terus-terusan lihat setan? Aku kemanapun atau orang itu temanku kemanapun sing didelok setan tok. Jadi saudara mesti tanda tanya, saudara jangan fasilitasi terus dengan sounding kemampuan saudara itu kemana-mana. Oh itu ada setan di situ. Nanti besoknya lagi ketemu, kita ngomong di situ ada setan. Setannya masih ada di situ. Terus setiap hari sing delok mung setan tok. Saya hanya mau ingin memberitahu, saudara jangan bangga. Ya, jangan saudara sounding, jangan saudara tonjol-tonjolkan kemampuan saudara itu, jangan saudara sebut-sebut terus setan yang bisa saudara lihat. Karena dia senang, dia seperti dikenalkan ke orang-orang. Dan dengan dia dikenalkan ke orang-orang itu dia berpikir, aku itu bisa diterima. Gitu loh. Jangan saudara seperti itu, tapi buatlah satu tanda tanya yang besar. Kok setiap kali aku pergi kemanapun sing tak delok mung setan? Lah itu saudara mesti tanda tanya. Sebetulnya rohnya Bapak Yahweh itu menyertai aku atau tidak? Karena seharusnya bagaimana tadi? Kalau di dalam kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh, ada rohnya Bapak Yahweh yang katanya lebih besar dari apapun, otomatis setan itu lebih besar atau lebih kecil dari Bapak Yahweh? Lebih kecil, yang kecil akan menyingkir, akan tersibak gitu loh. Energinya, kehadirannya itu akan tersibak. Jadi bukan malah saudara semakin melihat terus, jangan salah. Saya harus memberitahu ini karena saya perhatikan banyak orang-orang yang terjebak di situ. Yang ketika dia merasa mampu melihat kehadiran makhluk-makhluk astral atau melihat kehadiran setan, dia berpikir, aku punya karunia yang luar biasa. Loh memang, saya sebut kamu punya karunia seperti itu luar biasa. Karena jujur saya, setelah saya lihat setan dulu, setelah itu saya tidak pernah dilihatin lagi. Tidak pernah lihat setan lagi, saudara. Ya. Itu karunia, tetapi kita mesti ngerti yang namanya karunia, talenta,
itu cuman bonus untuk orang-orang yang sudah percaya atau yang mau percaya kepada Bapa Yahweh gitu loh. Maka Yesus katakan apa? Kepadamu aku berikan kuasa untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kepala, apa jenenge? Kala jengking. Gitu loh. Tak kasih kuasa. Tapi kuasa itu bukan yang utama. Bukan yang paling penting. Yang paling penting itu namamu, nama kita yang tertulis di dalam kitab kehidupan di Syamayim. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saudara yang mendengarkan firman ini dari manapun saudara mendengarkan. Kalau yang saudara lihat itu setan terus, saudara mesti tanda tanya. Sebetulnya di dalam aku itu ada rohnya Bapak Yahweh atau tidak? Kok setannya tak rasa-rasa ke bukannya wedi, malah terus menunjukkan mukanya. Gitu loh. Itu harusnya saudara tanda tanya, jangan saudara bangga, jangan saudara senang. Jadi ini kenapa juga kita tidak perlu menonjolkan kemampuan melihat makhluk-makhluk astral atau melihat setan. Dan tidak perlu juga setan yang saudara lihat itu disounding terus, dibicarakan terus kemana-mana. Itu tidak perlu, gitu loh ya. Jangankan saudara lihat setan, saudara perhatikan baik-baik. Jangankan saudara melihat setan. Katakanlah saudara itu bisa melihat Bapak Yahweh face to face begini. Mose saja kan tidak bisa saudara ya. Mose itu ditutupi mukanya pakai telapak tangannya Bapak Yahweh. Jangan sampai kamu ngintip aku ya, Mose. Karena kalau kamu ngintip, kamu mesti mati. Gitu loh. Tapi katakanlah, jangankan saudara melihat setan. Katakanlah saudara itu bisa melihat Bapak Yahweh face to face secara langsung. Saya katakan itu juga tidak perlu saudara tonjol-tonjolkan. Seperti yang sekarang ini sedang ditonjol-tonjolkan orang yang di Amerika itu loh. Ya, yang katanya setiap hari kalau saya perhatikan itu selalu dapat penglihatan. Saya cuman batin ki bendino kok diwerui terus. Bendino itu saya perhatikan setiap hari dilihatin terus. Saya cuman batin begini, Mose yang nabinya Bapak Yahweh yang asli saja, itu tidak sering dikasih penglihatan Bapak Yahweh. Lah ini si nabi, si naga biru ini, kok bendino diwerui setan, diwerui terus. Katanya dapat penglihatan terus. Tetapi anehnya banyak yang percaya. Harusnya orang itu punya kepekaan itu begini loh saudara. Ya makanya saya seringkali memberitahu apa? Saudara mesti kejar yang namanya kepekaan roh. Karena kalau saudara tidak punya kepekaan roh jadinya apa? Kepekoan roh. Pekok itu apa? Bodoh. Artinya saudara dibodohi setan. Seharusnya yang mendengarkan. Ketika orang itu ngaku dirinya sebagai nabi, itu harusnya sudah ditinggal. Kenapa? Setelah Yesua, kalau ada yang mengaku nabi, bisa dipastikan nabi itu nabi asli atau palsu? Nabi palsu. Coba saudara renungkan. Dia ngaku dirinya nabi, mosok nabi ngerti permen nano-nano. Ya toh? Mosok nabi ngerti permen Mentos. Ngerti permen Sugus. Sampai-sampai saya itu berpikir, GG apa permen nano-nano, permen Mentos, permen Sugus itu jangan-jangan sudah ada ya sejak zaman nabi-nabi dulu. Gitu loh. GG permen nano-nano, Mentos, Sugus itu sudah ada sejak zaman Torah. Ya toh jangan-jangan nano-nano, Sugus, Mentos ada di dalam Torah. Nek dibuka. Mose mangane Mentos. Sugus, nano-nano. Sampai saya berpikir seperti itu. Akhirnya goblok-goblokan lah, tak selidikan nih, jajal. Kira-kira permen nano-nano itu pertama kali diproduksi tahun berapa? Ini goblok-goblokan sisan, ya toh? Tak coba selidiki, ternyata nano-nano itu baru diproduksi tahun 1980. Gitu loh. Itu nano-nanonya. Ya toh, berarti sudah bukan zaman nabi-nabi. Jauh dari zaman nabi-nabi. Oh barangkali Suguse ini. Sugus nih zaman nabi-nabi dulu ini. Tak
Tak selidiki lagi, ternyata Sugus juga tidak. Sugus itu pertama kali diproduksi di Swiss tahun 1931. Itu Sugus. Lah ora juga ini. Berarti Mentos ini. Mentos ini ada sejak zaman nabi-nabi. Tak selidiki. Ternyata Mentos itu pertama kali diproduksi tahun 1948 di Belanda. Perusahaannya pertama kali yang produksi Mentos itu namanya Perfetti Van Mil. Itu pabrik yang bikin Mentos pertama kali itu. Lagi tahunnya paling tua 31, 48, 80. Lagi kok Nabi ki iso ngerti. Gitu loh. Ada permen nano-nano, permen Sugus, permen Mentos. Ternyata setelah selidik demi selidik, jebule Nabi Edian, saudara ya. Nah iya, jebule Nabi Edian, gitu loh. Harusnya orang itu curiga begitu dia mengaku dirinya seorang nabi. Itu mestinya ndak usah diikutin lagi. Wong nabi, kalau ada yang mengaku nabi setelah Yesua, itu pasti nabi palsu, gitu loh. Nabi palsu, hati-hati. Jadi ini juga saudara, kenapa ketika saudara atau orang lain yang saudara kenal punya karunia penglihatan, karunia itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Nanti saudara akan jadinya seperti apa? Orang yang di Amerika itu, bendino saya perhatikan diwerui terus, gitu loh. Kok gampang ya? Saya pelayanan sejak tahun 90 ke bawah, orang atau diwerui. Barangkali saya junior, saya tanya sama senior saya toh, Pak Lukas, pernah diwerui Pak? Pernah diajak melihat, dapat penglihatan terus mendino, kayak wong kira? Ora tahu. Nah terus itu sing merui itu sopo gitu loh. Kadang tak pikir-pikir, aduh, tapi kok orang ya percaya gitu loh saudara, kok ya mau percaya begitu saja. Jadi tidak perlu saudara tonjol-tonjolkan. Maka kalau saudara perhatikan, mereka setiap hari yang dibahas, hari ini dapat penglihatan ini. Sehari itu mungkin bisa dapat penglihatan sampai 10 kali. Tak buatin hebat ini. Ini ngalah ke Mose ini orang ini. Bahkan Mose kalau perlu belajar sama orang ini. Itu tidak perlu saudara tonjol-tonjolkan ya. Tidak perlu saudara tonjol-tonjolkan. Kemudian, kenapa juga kita tidak perlu menonjolkan kemampuan kita atau kemampuannya orang lain yang bisa melihat makhluk-makhluk astral? Coba saya mau tanya saudara. Melihat setan itu melihat sesuatu yang baik atau tidak menurut saudara? Coba hati-hati jawabnya. Melihat setan itu melihat sesuatu yang baik atau tidak? Nanti jawabannya itu akan menunjukkan kenapa kita itu tidak perlu tonjolkan kemampuan kita atau kemampuannya orang lain yang bisa melihat makhluk-makhluk astral. Sekarang saya mau tanya, melihat setan itu berarti sedang melihat sesuatu yang baik atau melihat sesuatu yang tidak baik? Tentu saja tidak, ya. Nah, kalau sesuatu yang tidak baik itu selalu saudara lihat, selalu ditunjukkan kepada saudara, setan yang tidak baik itu selalu menunjukkan dirinya, wajahnya kepada saudara. Di sini saudara mesti harusnya apa itu? Waspada, hati-hati. Karena apa? Karena jangan-jangan energi saudara itu juga energi yang tidak baik. Sehingga ketika energi yang tidak baik itu ketemu sama yang tidak baik juga, akhirnya bisa apa ini? Bisa connect, bisa connecting, bisa terhubung. Karena bisa connect, akhirnya bisa selalu melihat wujudnya. Gitu loh. Inilah kenapa kita itu tidak perlu bicarakan kemana-mana. Aku bisa melihat setan, aku habis melihat setan, delok dapure setan bangga. Ya toh? Rupanya setan orang gadek kok. Diomong-omong kayak kemana-mana gitu loh. Ya terkadang saya heran saudara dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi inilah kenapa kita itu tidak perlu menonjolkan kemampuan melihat makhluk astral. Karena ternyata
bisanya orang melihat kehadiran makhluk astral, satu di antaranya itu karena energinya orang tersebut, energinya orang yang bisa melihat kehadiran setan, itu energinya sama dengan makhluk tersebut. Cuman pertanyaannya, energi yang sama itu energi yang baik atau tidak itu? Yang tidak baik. Jadi kalau energi yang tidak baik itu saudara sounding kemana-mana, saudara sampaikan kemana-mana, saudara itu sebetulnya sedang menunjukkan apa? Ketidakbaikan diri saudara sendiri. Karena apa? Bendino weruhe mong setan. Lah bayangkan, ya kan? Kira-kira orang lama-lama kan bosan enggak saudara? Nah, orang akan berpikir, wah, rasa ketemu wong kae. Kok delok-delok aku wis maca ayu-ayu, raiku kayak setan. Ya toh? Lah karena setiap hari yang dilihat apa? Setan. Lah wong aku wis maca ayu-ayu mau ketemu wong kae, aku melihat setan di dalam kamu. Piye jajal? Ya toh? Lama-lama orang tidak mau ketemu dengan orang ini, saudara. Itu yang saya sebut, saudara, itu sebetulnya kalau sounding kemampuan yang saudara bangga-banggakan melihat makhluk-makhluk astral, saudara itu sedang sounding juga menunjukkan energi saudara yang tidak baik ke orang lain. Karena yang bisa saudara lihat cuman yang tidak baik. Gitu loh. Yang saudara lihat cuman setan. Sedangkan kita menerima semua. Setan itu energinya baik atau tidak? Tidak baik gitu loh. Kita sedang menunjukkan ketidakbaikan kita justru kepada orang lain. Jadi tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Tapi tunjukkanlah sikap dan imanmu bahwa sampai Tuhan Yesus datang nanti, nama kita akan tetap ada di dalam Sefer HaHayim, kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Amin. Itu yang mesti kita tunjukkan, saudara. Dan itu yang tidak mudah. Berapa banyak orang yang jatuh di situ, gitu loh. Itu yang tidak mudah. Nek perkara delok setan itu gampang. Saudara setiap hari manggil setan, tan setan. Asusian teko, jedul. Lho kena ngandel jajalan. Gitu loh. Ya, saudara cari tempat yang gelap-gelap. Saudara bakar menyan. Wes saudara enggak ngerti caranya. Gampang, ora usah kakean ngomong. Ora usah jalangkung jalangking barang itu ya. Saudara tinggal undang, tan setan. Coba Rene, aku pengen delok rupamu. Gitu. Nanti lama-kelamaan dia akan datang, saudara. Karena dianggap saudara bisa menerima kehadirannya, gitu loh. Itu tidak perlu saudara bangga-banggakan. Tidak perlu saudara tonjol-tonjolkan. Tapi tunjukkanlah sikap dan imanmu dengan perbuatan. Bahwa sampai Tuhan Yesus datang nanti, namaku akan tetap tertulis di dalam kitab kehidupannya Bapak Yahweh di Syamayim. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian.